Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eee, ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di tema yang berbeda tentunya pada, hari ini. Mudah-mudahan sahabat Meta Jiwa semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah, di bulan suci Ramadan ini. Baik, sahabat Meta Jiwa semuanya, pada hari ini saya kedatangan pemateri yang luar biasa gitu ya, bukan hanya biasa di luar, ini benar-benar luar biasa yang akan membahas terkait dengan topik atau, tema yang hebat gitu ya, tema yang juga luar biasa. Kenapa? Karena ini sering kita ucapkan gitu ya di kehidupan kita sehari-hari ya, "Maaf ya boleh mengganggu, maaf ya," gitu ya. Tapi, apakah benar maaf-maaf yang seperti itu yang akan memberikan dampak psikologis kepada, diri atau masing-masing orang yang mengucapkan maaf itu? Tentunya akan dikupas tuntas bersama saya manggilnya siapa nih? Halo, Mbak Via atau Ibu Via ya? Mbak aja lah, Mbak Via. Oke, Mbak. Assalamualaikum Mbak Via, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak, sehat? Ya. Alhamdulillah sehat ya. Wah, terima kasih loh sudah diluangkan waktu untuk berbagi bersama sahabat Meta Jiwa pada hari ini. Nah, sahabat Meta Jiwa semuanya perlu diketahui ya, saya kenalin dulu nih gitu ya. Walaupun udah terkenal sih sebenarnya cuma kan kayak kurang afdol gitu loh kalau nggak dikenalin lagi. Mbak Horatus Silviah ini, merupakan seorang psikolog ya. Jadi kalau ada gelar nama panjang itu Horatus Silviah SPSI, MPSI psikolog. Beliau adalah seorang psikolog dan juga seorang dosen gitu ya. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit mungil. Ini kayak awet muda banget gitu ya, tapi jangan salah gitu, udah luar biasa sekali pengalamannya. Oke, Mbak Via, hari ini kita akan membahas terkait dengan forgiveness atau pemaafan ya, karena nanti di akhir bulan suci Ramadan kan kita mau maaf-maafan nih ceritanya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak Via, maaf kalau dari sudut pandang psikologi itu apa sih? Apa beda dengan orang-orang pada umumnya memahami tentang pemaafan? Oke, terima kasih, atas waktunya. Terima kasih atas perkenalannya Mbak Puji. Nah, Mbak Puji ini sebenarnya adalah senior saya, jadi saya banyak belajar banyak dari Mbak Puji. Pengalaman-pengalamannya tentunya juga, masih banyak beliau, tapi di sini kita akan share saja ya. Artinya kita belajar bersama-sama untuk mengetahui, mengenal lebih jauh lagi terkait pemaafan atau bisa apa ya kita sebut dengan forgiveness gitu. Kita berbicara tentang pemaafan, artinya setiap individu atau setiap manusia itu memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya dalam hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut bisa jadi pengalaman yang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, inilah di sini pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan atau membuat diri kita tidak nyaman itu tentunya membutuhkan suatu pemaafan gitu ya, agar kita mampu untuk menjalani kehidupan atau masa depan yang lebih baik lagi gitu. Nah, dari beberapa referensi yang saya baca, yang disampaikan oleh Mbak Puji juga tadi bahwasannya, eee, maaf itu adalah kata yang seringkali dan setiap hari kita mengucapkan. Meminta dan memberi maaf, setiap hari kita lakukan, tapi praktiknya tidak semudah ketika kita membalikan tangan. Keduanya sering diucap, akan tapi sulit untuk dilakukan. Mungkin orang-orang di sekitar kita ketika mengucapkan maaf itu bisa masih masih abstrak. Akan tetapi kalau dari sudut pandang psikologis, pemaafan itu memiliki makna yang cukup dalam ya Mbak Puji ya. Karena menyangkut aspek psikologis artinya tidak hanya sekedar pengucapan saja, tapi secara psikis, secara emosional, juga secara batinnya juga dia melakukan pemaafan yang sebenar-benarnya gitu. Nah, individu-individu yang dicirikan atau memiliki maaf itu dicirikan dengan dia mampu menerima masa lalu gitu ya, mampu menerima masa lalu yang tadinya
membuat dia terbebani, membuat dia merasa kecewa, tersakiti, lalu apa namanya juga bisa menikmati kehidupan saat ini dan semangat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, dari beberapa apa namanya referensi atau buku-buku dan seminar yang pernah saya ikuti juga bahwasannya uh, pemaafan ini ada sangat atau berkaitan dengan uh, happiness gitu ya. Jika kebahagiaan artinya ketika dia merasa memaafkan artinya dia sudah merasa terbebas, tidak terbelenggu lagi dengan perasaan-perasaan yang tidak enak gitu. Hingga dia merasa bahagia, bisa menikmati kehidupan sehari-harinya, bisa lebih produktif, bisa lebih semangat lagi dalam uh, melanjutkan kehidupan selanjutnya. Jadi pemaafan atau maaf itu sebenarnya bukan untuk orang lain, akan tetapi lebih fokus kepada diri sendiri. Karena yang merasakan perasaan tidak nyaman, perasaan marah, kecewa, atau dendam dan lain sebagainya itu adalah diri kita sendiri gitu. Akan tetapi ada kaitannya dengan orang lain gitu ya. Dan mungkin orang lain tersebut tidak merasa atau bahkan tidak berpikir kalau kita merasa sakit hati. Tapi yang benar-benar memahami perasaan kita sendiri, ya diri kita gitu ya. Sehingga hal ini harus dipahami bahwasannya pemaafan itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri agar kita itu mampu menjalankan kehidupan sehari-hari, mampu menerima masa lalu tadi dan bisa enjoy dalam melakukan daily activity-nya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi, ternyata memaafkan itu bukan hanya mengucapkan secara lisan gitu ya, tapi juga di sana melibatkan, emosi, melibatkan kognisi gitu ya, ada perasaan, ada psikologis yang itu menyatu menjadi satu dan, memberikan dampak pada diri seseorang itu ya. Itu tadi poinnya adalah dengan menerima apa yang terjadi di masa lalu seperti kesakitan dan kecewaan dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, lanjut lagi nih Mbak, Via gitu ya, kalau misalnya seseorang tuh memaafkan gitu ya, memang memaafkan yang benar atau, contoh aja atau seperti apa sih kalau misalnya di kehidupan sehari-hari konkretnya misalnya nih, saya tuh sakit hati banget sama si A itu udah, jahil banget di kehidupan saya, pokoknya dia tuh huru-hara lah. Atau kalau misalnya dari sahabat Mita Jiwa yang lagi proses dewasa-dewasa awal, "Oh saya patah hati lah, saya nggak mau memaafkan nih," gitu. Caranya itu kayak gimana nih konkretnya? Jadi begini, dalam pemaafan itu ada beberapa 3 poin penting ya dalam forgiveness atau pemaafan. Jadi kalau isu dalam kehidupan sehari-hari, semisal kita dijailin, "Oke, iya aku maafkan," dan seterusnya. Terus atau mungkin pura-pura, ya wes lah dibiarkan aja atau pemakluman. Nah, hal-hal yang seperti itu kiranya kurang tepat untuk didefinisikan sebagai eee, yang mewakili kata pemaafan. Jadi, poin dari forgiveness sendiri itu adalah ketika kita secara rasional itu diperlakukan secara tidak nyaman atau tidak adil gitu ya, diperlakukan buruk oleh orang lain. Nah, sebenarnya kita bisa membalas perlakuan yang sama kedua, tapi kita tidak tidak reaktif gitu, tidak reaktif untuk membalas perlakuan itu dengan perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, yang ketiga kita ketika memberikan maaf maka harus meliputi beberapa hal ya memberikan respon sesuai dengan inti dari pemaafan yaitu belas kasih. Nah, belas kasih itu apa sih? Ada perasaan kasihan, ada
memberikan pemaafan tanpa syarat, bermurah hati, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pemaafan kepada orang lain, ya karena kita tidak ingin apa ya, memberi maaf itu ya wes lah tak maafkan karena kamu seperti ini. Nah itu kan berarti masih ada hal-hal yang menjadi persyaratan karena kamu seperti ini atau dimaklumi. Yang namanya memaafkan berarti sudah ada perasaan belas kasihan secara moral, secara sosial, secara kemanusiaan. Artinya tidak ada pemakluman juga, tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Semisal kita pernah kan yang namanya dalam kehidupan sehari dengan orang tua atau dengan apa namanya saudara pernah melakukan kesalahan tentunya ya. Nah di situ kan pasti ada rasa perasaan atau emosi yang menggebu-gebu pada saat itu ketika kita ditegur tidak sesuai dengan harapan kita. Nah tentunya merasa sakit hati, dongkol, wes marah lah intinya di situ. Nah, ketika kita memaafkan apa namanya orang tua kita atau saudara kita atau kerabat kita, nah karena ada eh, perasaan kasihan tadi, perasaan yang benar-benar tulus, ada murah hati di situ, bukan karena apa namanya hal-hal yang lain gitu. Ada penghargaan kepada orang tua yang penghargaan tersebut tidak ada syarat ya wes aku akan memaafkan ibuku kalau ibuku nanti membelikan aku hadiah atau berbicaranya baik sama aku, nah tidak seperti itu. Nah gitu. Oke, baik. Jadi, eee, kalau didengar dari penjelasan dari Mbak Via tadi gitu ya, jadi memaafkan itu tanpa syarat gitu ya. Jadi kalau ya aku bakal minta kalau maafin kalau kamu minta maaf gitu ya. Jadi tanpa orang itu meminta maaf, kita tapi harusnya memaafkan begitu ya. Bukan, keharusan di sini artinya untuk bisa, sampai ke fase benar-benar saya memaafkan. Tapi kalau misalnya, ya udah aku maafin, apa namanya, tapi syaratnya harus begini-begini, berarti itu belum kategori memaafkan yang dalam Ya, perspektif psikologi gitu ya Mbak Via ya? ya, betul sekali. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya? Kan nih kita udah disakitin nih, udahlah Ya, kita kecewa gitu kan, dihuru-harain, pokoknya dibuat nggak nyaman, nggak enak gitu. Terus kita udah harus maafin, enak dong di dia gitu. Misalnya ada perasaan seperti itu. Apa sih sebenarnya manfaatnya bagi orang yang memaafkan itu? Jadi sebenarnya ketika kita melakukan pemaafan kepada orang lain, kita itu sedang berdamai dengan diri sendiri. Tidak membuat suatu apa namanya perasaan yang itu akan memuncak yang nantinya akan meledak di suatu hari gitu ya. Di dampak pemaafan bagi diri sendiri secara kesehatan uh, yaitu bisa mampu untuk memunculkan atau memunculkan potensi diri, mampu apa namanya bekerja lebih produktif lagi atau lebih mampu melakukan kegiatan yang lebih baik lagi gitu. Jadi nanti ketika kita memaafkan dengan kesehatan mental, nah kita bisa dengan enjoy tanpa beban melakukan kegiatan sehari-hari, bisa dengan tanpa beban juga memunculkan potensi-potensi yang sebenarnya ada, tapi karena kamu menyimpan suatu hal yang apa namanya tidak enak itu bisa menghambat kamu. Nah, untuk bekerja lebih produktif dan berkah lagi, artinya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak hanya oleh apa namanya diri kita sendiri, oleh keluarga, tapi di seluruh masyarakat yang apa namanya masyarakat umum lah bisa menikmati serta mampu berkontribusi. Kontribusi dalam hal ini berupa kebaikan-kebaikan, pengetahuan, wawasan, skill dan lain sebagainya. Itu.
Oke, baik. Jadi, nggak perlu khawatir nih sahabat Meta Jiwa semuanya, kalau kita memaafkan itu, ya enak dong di dia, bukan hanya seperti itu juga manfaatnya, tapi juga kepada diri kita, gitu ya. Kalau tadi, saya dengar dari penjelasan dari Mbak Via itu sederhananya mungkin ketika kita memendam rasa marah, sakit hati, kecewa itu kan sama seperti kita membiarkan diri kita terluka terus-menerus, gitu ya. Nah, kalau kita memaafkan, itu sama seperti kita melepaskan luka itu gitu ya. Jadi manfaatnya Iya. itu bukan hanya dirasakan oleh orang lain yang kita maafkan, tetapi dari dalam diri kita juga kita menjadi terbebas dari perasaan sakit, dendam, kecewa, sehingga kita menjadi lebih produktif. Begitulah ya kira-kira ya. Oke, baik. Nah, lantas gimana sih Mbak Via atau misalnya saya tuh pengen memaafkan, tapi saya bingung mau mulainya dari mana gitu ya, misalnya seperti itu. Gimana sih prosesnya gitu? Apa sih yang pertama kali harus dilakukan oleh seseorang untuk memaafkan gitu? Jadi begini, dalam, proses, kita memaafkan, tentunya akan, eee, melalui berbagai, apa namanya, berbagai hal ya Mbak Puji ya. Mbak Puji ini juga, mu pernah menulis ya, dalam satu buku tentang pemaafan, mungkin akan lebih detailnya, saya hanya sharing saja. Maksudnya dalam, proses pemaafan itu, tidak membutuhkan proses yang cukup singkat, akan tetapi, kita harus benar-benar memahami, mampu untuk mengidentifikasi perasaan kita sendiri. Apakah, eee, perasaan yang tidak nyaman dalam tanda kutip, selalu menghantui, perasaan terluka yang mungkin setiap saat itu muncul, itu harus benar-benar kita rasakan dan, eee, ketika kita merasakan itu, perasaan tidak nyamannya itu di mana gitu ya. Kita harus mampu menganalisis, mengidentifikasi perasaan itu dulu. Artinya kita harus, eee, balik ke masa lalu semisal apabila perasaan atau peristiwa yang tidak menyenangkan itu ada di masa lalu, kita mencoba untuk, menerima, balik-balik lagi harus menerima. Menerima bahwasannya itu adalah bagian dari kehidupan yang harus dilalui. Jadi, eee, apa ya, jika dikaitkan dengan satu ayat bahwasanya khairi wa syarrihi, bahwasannya apa-apa yang baik dan buruk itu kan datangnya dari Allah. Jadi, ya baik dan buruk itu harus dilalui, harus kita, apa namanya, harus kita terima, kita harus menerima, harus ikhlas bahwasannya apa yang diberikan Allah baik atau buruk itu tidak mungkin, selalu membawa kita pada suatu, apa ya, kelemahan atau justru akan memperburuk diri kita. Tapi, itu akan menjadi hikmah tersendiri. Nah, kita di sini harus juga bersyukur bahwasanya, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita rasakan itu, kita ambil hikmahnya. Bagaimana sih, mungkin kalau tidak ada peristiwa itu mungkin aku tidak akan mampu atau berada di titik ini. Jadi, kita harus, mengidentifikasi dulu perasaan kita, mengetahui lebih dalam lagi, lalu kita terima bahwasanya ada yang, negatif. Nah, kita harus, reaktif, artinya tidak, kita harus berpikir secara rasional atau, berpikir bahwa hal-hal tersebut kita ambillah sisi positifnya apa, negatifnya apa, sehingga itu bisa membuat kita lebih, apa namanya, lebih dekat lagi untuk menuju, kata, "Oh iya baik aku memaafkan," kayak gitu, Mbak. Jadi, eee, prosesnya harus, panjang terlebih dahulu ya. Jadi tidak mungkin ada yang baru bisa memaafkan, 1 atau 2 tahun. Nah, it's okay, itu tidak apa-apa karena disitulah dia mungkin masih, berproses untuk benar-benar, memahami hal-hal yang terjadi di kehidupannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setelah dia paham dan mampu apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, kok ketika aku merasakan seperti ini malah menghambat aku, kok ketika aku mau melakukan ini, harus ada syaratnya, kok tidak menjadi diriku sendiri. Nah, oh berarti hal-hal yang seperti itu harus aku letakkan, harus aku terima, oke.
Mari, apa namanya, berdamai dengan diri sendiri, bersyukur. Nah, itu mungkin akan membuat diri, kita menjadi, damai, lebih tenang dan enteng, seperti itu kiranya. Baik, ya jadi memang, tidak apa-apa kok ketika kita ada satu kejadian dan kemudian tidak saat itu dia langsung memaafkan gitu ya, nggak masalah ya. Kita boleh kok, emosi itu kan tidak hanya positif juga ya, boleh kita marah, misalnya boleh kita sebel, tetapi kita punya limitasi, punya waktu sampai kapan nih, dan kita juga punya kehendak untuk memikirkan dan memilih, kalau saya berada di situasi seperti ini terus-menerus, maka apa yang akan terjadi di dalam diri saya. Jadi ada proses, negosiasi gitu ya, setelah fase emosional ada negosiasi, Iya, situasi seperti ini, apa dampaknya, kalau saya melepaskan apa dampaknya, baru kemudian, setelah itu kita akan berusaha menerima dan kalau sudah menerima kita akan masuk ke fase berikutnya melanjutkan hidup gitu ya. Jadi memang, tadi luar biasa sekali gitu ya, jadi memang apa yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah, dengan begitu kita, mungkin akan jauh lebih bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua kejadian yang buruk itu memberikan dampak buruk pada kita gitu ya. Oke, betul. baik. Wah, luar biasa sekali nih pembahasan kita tuh, gitu ya. Jadi ternyata dianjurkan untuk saling maaf-maafan itu sama Allah tuh bukan tidak ada maksudnya ya, tapi di sana ada makna yang luar biasa dan pelajaran yang luar biasa terkait dengan pemaafan. Ya, Baik. apalagi bulan Ramadan. Mhm. Apalagi di bulan Ramadan kan, goals-nya adalah suatu kemenangan di bulan yang suci, fitrah. Jadi, berarti kalau dikaitkan dengan, pemaafan secara psikologis itu sangat, sangat signifikan sekali ya, Mbak Puji ya, sangat, pas karena setelah kita berpuasa dan dalam berpuasa pun kita juga ada menahan semua amarah, baik positif maupun negatif, sehingga itu akan mensucikan. Ketika maaf itu kan juga, ketika kita secara lisan dan secara psikis kan mengatakan hal yang sama, "Oh iya aku maafkan," tidak hanya secara lisan saja gitu. Hmm, Baik ya, jadi, ya ini luar biasa karena sekalian kita juga, berada dalam bulan yang luar biasa gitu ya, di bulan suci Ramadan ini, bisa jadi momentum nih bagi sahabat Meta Jiwa semuanya yang mungkin ada ganjilan hati, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak enak, pernah terjadi kehidupan yang tidak menyenangkan di sebelumnya, pada bulan ini kita bisa belajar untuk, mulai belajar memaafkan kayak gitu ya, oke. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih Mbak Via, kadang kan ada orang yang bilang begini nih, "Ya udah deh aku udah lupa kok." Jadi, memaafkan itu sama nggak ya dengan melupakan gitu ya? iya baik. Itu sering sekali kita dengar ya bahwasannya, maaf itu seringkali dikaitkan dengan, "Ya wes tak lupakan," artinya tak maafkan, atau mengalah, "Ya wes aku sing ngalah biar tidak terjadi hal sesuatu." Nah, itu sangat berbeda dengan memaafkan. Jika melupakan, maka, suatu saat hal-hal atau peristiwa tersebut akan teringat kembali, sehingga ketika teringat masih ada perasaan marah, masih ada perasaan dongkol dan sakit hati, sehingga itu belum dikatakan suatu, pemaafan. Contohnya juga ketika, eee, kita dicubit, apa namanya, ya wis tak maafkan biar seimbang, aku cubit lagi atau aku pukul lagi dan seterusnya. Eee, nah itu berbeda dengan pemaafan. Jadi, eee, memang, apa ya, praktiknya isu-isu yang ada di masyarakat tentang melupakan atau mengalah, memaklumi itu disamakan dengan pemaafan. Tapi, di sini sangat berbeda karena pemaafan yang lebih apa, dalam itu bukan hanya tentang mengalah, tapi ketika, sudah ada perasaan, apa ya, suka, cinta cinta pada seseorang tersebut, apa namanya, sehingga itu, apa, bisa dikatakan pemaafan. Kan awalnya ketika kita maaf itu kan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Awalnya kan kita cinta, terus, atau suka pada sesuatu, tapi ada yang mendistrak sehingga cinta itu berubah menjadi suatu perasaan atau emosi eee, yang negatif, marah,
sakit hati, kecewa, dendam, dan seterusnya. Nah, eee, maaf akan menjadi cinta lagi ketika kita, eee, ketika emosi negatif tadi itu berubah menjadi cinta lagi, berarti artinya tidak melupakan begitu saja. Ya memaafkan karena ada tadi, belas kasihan, ada cinta murah hati, cinta moral, tanpa syarat tadi, di awal tadi Mbak Puji. Jadi beda ya dengan melupakan. Mungkin sejauh ini wis dilupakanlah biar tidak kepikiran, ya wis aku memaafkan. Nah itu kurang tepat untuk mendefinisikan pemaafan. Gitu. Baik, ya jadi ternyata berbeda ya sahabat Meta Jiwa, melupakan dengan memaafkan itu berbeda gitu ya. Melupakan itu menghindar gitu ya, tapi kalau memaafkan itu menerima gitu ya. Jadi kalau melupakan itu kan berusaha untuk terbebas, karena memang pada dasarnya manusia itu kan sifatnya adalah pleasure principle ya, pengennya itu senang, pengennya tenang, pengennya bahagia, nggak pengen ada sesuatu yang nggak nyaman. Tetapi karena kita sedang ngebahas pemaafan gitu ya, dalam kejadian yang buruk dan situasi yang tidak menyenangkan itu, perlulah untuk kita kemudian bukan hanya melupakan tapi juga memaafkan gitu ya. Getting past your past gitu katanya. Oke. Baik, berikutnya nih. Sebenarnya kalau misalnya dikaitkan dengan kita memaafkan nih, oke deh mulai hari ini saya, berusaha nih untuk memaafkan gitu ya. Tapi kok rasanya masih sakit gitu ya untuk memaafkan itu. Mungkin ada tips khusus nih, dari Mbak Via, gimana sih kalau ada orang yang, "Saya udah pengen berusaha banget, tapi kok rasanya kayak masih sakit, masih ngerasa nggak terima," gitu. Apa nih tipsnya buat mereka yang berada dalam kondisi ini? Kalau pengen belajar memaafkan akan tetapi masih apa namanya, masih merasa sulit, artinya dia kan belum bisa apa ya, masih ada perasaan mengganjal yang belum dia sampaikan gitu ya. Mungkin kalau orang yang pernah melukai itu bisa diajak bicara, mungkin bisa disampaikan dengan lisan atau disampaikan dengan baik-baik, artinya tanpa melukai. Uh, tapi kalau dia memang memendam perasaan atau sulit memaafkan, berarti dia tidak menerima dong, tidak menerima masa lalu tersebut, gitu ya. Malah itu akan menjadi penderitaan bagi dirinya sendiri. Lah kalau kamu terus-terusan apa namanya merasa sulit, tidak berusaha atau tidak berupaya untuk sedikit melihat hikmah dari apa yang terjadi, maka ya kamu tidak akan bisa untuk memaafkan itu, malah dirimu sendiri nanti yang akan terpenjara pada hal-hal yang atau perasaan tidak nyaman tersebut. Jadi ya tadi mungkin belajar ya, belajar mensyukuri, belajar lagi mengidentifikasi perasaan tersebut, atau mungkin bisa apa namanya self talk dengan diri sendiri bahwasannya oh ya perasaan tersebut tidak bagus untuk diri saya dan kesehatan saya sehingga saya harus melepaskan, harus berdamai dengan diri saya sendiri uh, agar tenang. Karena prinsipnya maafan itu kan sebenarnya fokusnya pada diri sendiri bukan ke orang lain. Jadi kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri maka tersebut akan menjadi hal yang mudah gitu mbak. Oke, baik. Wah, saya suka sekali nih statementnya Mbak Fia ini. Jadi memaafkan itu bukan urusan kita dengan orang lain gitu ya, tapi dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya, wah enak dong dia udah berbuat salah, wah dia udah menyakiti kok masih harus dimaafkan. Bukan tentang urusan kita dengan mereka gitu ya, tapi urusan kita tentang dengan diri kita sendiri gitu ya. Kita kalau orang lain misalnya berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kan kita juga melakukan hal yang sama gitu ya. Maka akan lebih baik ketika kita berdamai dan melakukan hal kebalikannya gitu ya. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik, maka kita yang harus berbuat baik. Kenapa? Itulah yang akan membedakan kita dengan mereka gitu ya. Oke, baik. Berikutnya Mbak Via, kira-kira gitu ya, kalau misalnya uh, di dalam memaafkan ini siapa sih yang patut atau yang perlu kita maafkan sebenarnya? Yang patut kita maafkan diri kita sendiri. Karena tadi apa namanya
individu itu kan emosi yang negatif, itu yang bisa benar-benar merasakan kan diri sendiri, meskipun, apa namanya, asalnya dari orang lain, tapi, yang bisa mengontrol diri sendiri kan kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain, apa pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain yang bisa tapi kita bisa meminimalisir gitu ya, meminimalisir, perilaku kita agar tidak, eee, apa ya, tidak melukai orang lain gitu, Mbak. Jadi ya yang harus kita maafkan ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri, di masa lalu mungkin kita melakukannya ya karena belum ada pengetahuan atau memang karena ketidaksengajaan atau memang ada hal-hal lain yang pada waktu itu apa ya, membuat dia melakukan hal-hal yang tidak tidak sepatutnya sehingga tetap diri kita sendiri ada hal apa, prioritas yang harus dimaafkan. Karena kalau kita ingin membuat seseorang itu bahagia, ya kita harus bahagiakan diri sendiri kita sendiri dulu baru fokus pada orang lain gitu ya. Bukan, orang lain dulu kita bahagiakan sementara diri kita, menderita, di baliknya itu tidak bahagia, tidak senang dan seterusnya. Begitu juga dengan memaafkan, kita harus, fokus pada diri kita sendiri sehingga, dengan relasi atau dengan orang lain juga bisa nyaman dan apa, bisa nyaman gitu, Mbak. Oke, ternyata yang perlu dimaafkan itu sahabat meta jiwa ya bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri gitu ya. Nah ini nih kadang yang sering terjadi adalah kita mudah sekali untuk minta maaf ke orang, tapi lupa minta maaf sama diri sendiri gitu ya. Padahal kita sering menempatkan diri kita dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Oke, baik, baik. Luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Mbak Fia terakhir nih, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan bagi sahabat Meta Jiwa yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk yang berkaitan dengan untuk bisa lebih memaafkan ke depannya entah bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Oke, jadi, mumpung karena bulan Ramadan, bahwasanya dalam semua agama memaafkan itu hal yang wajib ya, hal yang sangat dianjurkan. Memaafkan itu tidak hanya secara lisan dan hati, memaafkan itu jika lisan dan hati, fisik kita, psikis kita seimbang. Artinya setelah kita mengucapkan kata memaafkan, maka ada perasaan ikhlas, legowo, cinta. Tidak ada perasaan tidak nyaman lagi antara satu dengan yang lainnya. Baik, ini tadi pembahasan yang luar biasa terkait dengan memaafkan ya. Banyak yang sudah dibahas mulai dari pengertian apa itu memaafkan itu gitu, kemudian tahapannya seperti apa, siapa yang perlu kita maafkan, bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apa dampaknya yang kita rasakan ketika kita memaafkan gitu. Nah, uh, Mbak Fia mungkin untuk terakhir nih ya, ada closing statement atau mungkin pesan-pesan nih dari Mbak Fia untuk sahabat Meta Jiwa semuanya nih yang sedang mengikuti kegiatan ini atau sedang menonton acara ini gitu ya. Apa nih yang harus mereka lakukan atau tips apa yang bisa dilakukan di saat bulan suci Ramadan ini berkaitan dengan pemaafan? Oke, baik. Jadi memaafkan itu adalah hal yang dianjurkan oleh semua agama. Jadi memaafkan adalah suatu hal yang apa namanya? Baik, positif. Jangan merasa kalau memaafkan itu bahwasanya oh diriku lemah makanya aku maafkan. Jangan berpikir seperti itu. Justru dengan memaafkan akan menambah kekuatan diri kita. Jadi tidak terlihat jadi akan malah terlihat lebih kuat gitu ya dibandingkan sebelumnya. Jadi mumpung bulan Ramadan kita bermuhasabah pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang menyakitkan, mungkin bisa di apa diprotoli, di apa namanya dikupas sedikit demi sedikit. Kenapa seperti itu? Perasaan yang seperti ini kok terus mengganjal. Lalu kita mencoba untuk belajar memaafkan dan menerima, melepaskan semua itu. Jadi karena bulan puasa, goalnya adalah
kemenangan. Jadi ketika kita memaafkan maka, suatu kemenangan bagi kita sendiri gitu ya. Bagi saya memaafkan itu jika lisan dan hati secara fisik dan psikis seimbang. Artinya setelah kita mengucapkan kata maaf, ada perasaan cinta lagi, ada perasaan legowo, ikhlas, tidak merasa terbebani atau tersakiti, tidak lagi merasa tidak nyaman antara satu dengan yang lainnya, mampu menerima kehidupan sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang, dan lebih semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, lebih produktif dan lebih berkah lagi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau ngomong memaafkan itu kayaknya belum memaafkan aja kita berbicara tentang memaafkan ya udah rasanya tuh hati tuh udah kayak lega banget gitu ya. Oke, baik terima kasih Mbak Via atas waktunya, kesempatannya, sharing ilmu yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya sharing dari Mbak Via pada hari ini akan menambah kebaikan, akan memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri menjadi orang yang lebih mampu memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri dan juga orang lain gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Via atas sharing ilmunya, atas kesempatan dan waktunya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip satu quotes dari Mahatma Gandhi bahwa pemaafan adalah memilih mencintai. Ini keterampilan pertama memberi cinta pada diri sendiri. Jadi dari quotes tersebut bahwa pemaafan adalah memilih mencintai gitu ya. Dan itu adalah keterampilan pertama memberi cinta pada diri sendiri. Atau kita lihat bukan kepada orang lain tetapi pada diri kita sendiri. Kemudian salah satu juga quotes lagi dari Robert Willen ya bahwa pernikahan yang bahagia adalah penyatuan dari dua orang yang pemaaf. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, jadilah orang yang pemaaf entah itu memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Terima kasih. Itu saja untuk sesi kita pada hari ini. Kepada sahabat Meta Jiwa semuanya, pada pemateri pada hari ini saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan dan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.